Halo, selamat pagi, Krisna. Karena cuman kamu yang nonton YouTube ini. Dan ini adalah video aku yang pertama yang direkam menggunakan iPad Pro karena baru beli. Dan aku pengen lihat gimana jadinya kalau udah dibawa ke YouTube. Dan ini video pertama yang dibuat di pagi hari karena semua yang lain dibuat malam-malam. Soal video gaming. Sekarang kita akan buat sesuatu yang sangat ringan, yaitu review manga. Manga yang di sini adalah yang ingin dibahas adalah Super Bidaman, dan ini adalah satu manga yang aku baca waktu masih SD apa SMP seingatku. Ini komiknya lumayan langka, jadi nggak seperti contohnya mungkin kayak Conan generasi lama, kita masih bisa kayak Conan episode 5, kayak edisi 5 itu saya pikir masih bisa dicari lah di Gramedia gitu. Cuman ini termasuk manga yang agak langka karena aku udah nggak pernah lihat lagi di Gramedia. Jadi kalau ada yang punya mungkin sudah mahal harganya. Super Bidaman ini settingnya itu di sebuah tahu bidam, maksudnya bidaman deh, maksudnya kayak itu kayak apa tuh, kayak yang bisa nembakin kelereng, ada mainan yang bisa nembakin kelereng, kemudian mereka tembak-tembakan pakai itu. Tentunya karena ini manga Jepang, semuanya jadi hiperbolis dan ya meskipun tidak sampai yang ngawur yang kayak Beyblade yang bisa menghancurkan dunia, ada dimensi bla 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 gitu. Tapi ini cuma lumayan kayak wah, boleh juga lah mereka bisa nembak bidaman dalam air kemudian kelerengnya bisa keluar gitu. Ya seperti biasa lah, biar seru sedikit gitu. Jadi Super Bidaman ini karakter tim utamanya itu awalnya 3, kemudian mereka nambah 2 anggota jadi 5. Em, yang pertama tuh karakter utamanya sekali namanya Tamago, artinya telur. Setahu saya Tamago kan artinya telur bahasa Jepang. Seperti protagonis Jepang pada umumnya, Tamago ini orangnya ya childish, sangat semangat dan sangat passionate terhadap dunia bidaman. Dia benar-benar suka. Seperti biasa di komik Jepang, rambutnya agak aneh dan dia bentuk rambutnya tuh kayak Super Saiyan 3 gitu. Jadi anaknya pendek tapi rambutnya panjang sekali. Kalau nggak salah warna merah rambutnya. Dia punya jurus spesial cannon shot. Jadi dia apa tuh, bidamannya tuh dia ikat pakai lututnya dia, tangannya dia ditaruh di antara lututnya, kemudian dia keratkan, kemudian dia tembak gitu. Jadi seperti biasa di komik Jepang, biasanya karakter utamanya kan yang strength ya. Jadi Tamago ini yang spesialis yang pokoknya tenaganya paling besar gitu untuk nembak. Jadi karakter kedua, partnernya si Tamago itu adalah Ganma. Ganma ini yang sniper. Jadi dia tipe yang pintar tapi agak gampang marah dan agak sensitif, dan dia itu sniper Ganma. Jadi yang dia nembaknya paling akurat. Yang ketiga itu namanya Sarah. Sarah ini nggak cewek, Sarah ini cowok. Dia agak, tapi kelihatan memang agak feminim, dan dia ceritanya tuh putra raja Arab gitu. Jadi akhir-akhir cerita tuh dia bisa punya satu kapal berukuran kapal induk militer cuman untuk urusan bidaman gitu. Jadi ya kayak di komik Jepang cukup banyak ya ada karakter seperti itu ya, yang kayak Sunio gitu, yang super kaya yang bisa membuat hal-hal yang susah jadi lebih gampang ya. Dia itulah tentang si Sarah, tentang ya dia itu, Sarah ini spesialis tembakan trik. Jadi kalau bidamannya dia tuh lebih namanya Sphinx gitu. Kelerengnya bisa muter, bisa kayak tendangan pisang. Jadi dari mana nih kameranya? Nah, set, nah ini bisa muter, bisa melengkung-melengkung ya, si Sarah. Kemudian mereka bertiga main turnamen dan akhirnya menang. Lalu ada turnamen selanjutnya yang anggotanya harus 5 orang. Jadi mereka harus rekrut 2 anggota baru. Satu anggota baru selanjutnya tuh namanya Billy, Billy the Kid ya. Billy the Kid ini mirip dengan Ganma, jadi dia rivalnya Ganma dari dulu. Kalau Ganma tuh kalau nggak salah kayak apa tuh, kalau di Jepang tuh kan ada rivalitas barat timur ya. Kayak Shinichi Kudo kan detektif timur, Heiji Hattori detektif barat. Kalau Ganma tuh sniper timur, Billy itu sniper barat. Tapi menurut aku Billy lebih hebat. Billy itu akurasinya mirip-mirip, menurutku lebih akurat, lebih ngawur karena dia bisa nembak bidaman dalam kondisi tidak melihat. Jadi dalam komik ini cukup banyak adegan adu kelereng yang menurut aku sangat susah. Jadi kita tuh seakan-akan nembak pistol,
kemudian pelurunya tuh ketemu di tengah gitu. Jadi tor 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 gitu. Jadi kalau ada orang nembak bidaman ke arah kita meskipun rencananya tidak nembak tubuh kita ya karena ilegal, mungkin nembak target atau apa, kita cegahnya itu dengan menembak kelerengnya juga. Itu kan susah tuh. Nah, Billy the Kid itu bisa melakukannya tanpa melihat. Jadi dia, kalau Billy kan bidamannya ada dua. Billy itu bidamannya ada dua. Jadi kayak nembak itu pakai dua tangan gitu. Dia bisa membelakangi. Jadi dia nggak lihat bidamannya tembak ke belakang dan itu bisa buat ngeblok tembakan musuh. Jadi mungkin dari semua karakter ini Billy the Kid itu yang paling paling hebat dan paling mustahil. Jadi tembakannya cepat, akurat, dua tangan. Kalau nggak salah bisa digabung jadi satu ya. Billy itu yang paling fantastis. Tapi ada lemahnya juga. Secara fisik Billy ini kurang kuat dan Billy ini nggak bisa berenang gitu. Jadi ya ada plus minus lah. Karakter yang terakhir itu Nekomaru kalau nggak salah namanya. Nekomaru ini nggak bisa main bidaman. Jadi akurasinya jelek, powernya nggak ada, speednya jelek. Pokoknya dia tuh buruk sekali. Dan dia tuh ceritanya dia masuk tim ini karena hoki. Jadi tim ini kan sudah menang turnamen, dan mereka akan ke turnamen yang lebih besar. Kemudian dengan caranya Sarah tuh mereka bikin sebuah apa tuh namanya, audisi gitu loh. Ya Billy the Kid juga ikut gitu. Jadi Billy the Kid itu, jadi waktu itu ada satu target yang mesti ditembak. Billy the Kid tuh sakti tuh. Dia puterin gitu. Dia ngelawan Tamago, ngelawan Ganma, dan ngelawan kontestan yang lain. Akhirnya dihabisin, dia menang. Nekomaru karena sudah putus asa cuma nembak dari luar iseng-iseng gitu. Ya sudahlah gitu. Jadi dia ngawur aja. Dan karena memang teknologinya super, ya pakai duitnya Sarah, mereka bisa ngelacak kelereng mana yang ngancurin target tersebut, dan ternyata tuh kelerengnya Nekomaru. Nekomaru tuh bagusnya satu, dia larinya tuh cepet sekali. Jadi dia nggak bisa main bidaman tapi larinya cepet aja. Jadi Neko itu kan nggak salah kucing ya. Jadi Nekomaru tuh sering bertingkah kayak kucing, kayak meong gitu. Menurut aku Koping ini seru, ringan, dan istilahnya buat anak kecil ya. Jadi tidak ada romansa. Ya seingatku nggak ada karakter cewek, atau sangat sedikit lah karakter cewek di manga ini. Dan tidak ada cinta-cintaan. Manganya juga pendek. Seingatku cuma 15 episode. Ya seru, nembak-tembakan gimana. Menurutku bagian yang aku paling seneng itu waktu tim mereka tuh perang lawan tim namanya Poseidon. Itu seru tuh, yang mereka main bidaman di atas perahu. Itu bagian kesukaanku sih. Yang apa tuh, terakhir tuh Tamago nembak dari bawah air tuh. Itu seru. Endingnya agak gantung, mungkin agak mirip dengan apa tuh Azure 21 ya. Jadi kerasa banget kayak super dipercepat gitu. Jadi di endingnya itu ternyata ada organisasi gelap gitu, dan ya mereka tarung lawan mereka, tapi ternyata organisasi gelap ini punya lawan namanya Guardian. Guardian itu organisasi baik, tapi plot twistnya adalah baik yang jahat maupun yang baik itu bosnya satu orang, dan bos yang satu orang ini juga yang punya JBA, Japan Bandaman Association gitu. Tapi cukup sedih sih karena kayak seakan-akan dipercepat sekali endingnya. Jadi segitu aja ya, kita lihat gimana hasil uploadan dari iPad Pro, bagus atau jelek. Ini yang versi portrait, harusnya bisnya aku buat video lagi yang versi landscape biar jelas bedanya. Thank you.